Halo, kami kelompok 2 yang beranggotakan 1. Angel, 2. Febri, 3. Alice. Kami akan membahas terkait Kesetaraan gender. Menurutmu apa itu kesetaraan gender? Kamu mau tahu? Kesetaraan gender adalah kondisi di mana semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya. Berikut contoh kesetaraan gender. Yang pertama, kesetaraan dalam pendidikan. Anak laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan di semua jenjang, tanpa adanya hambatan berbasis gender. Yang kedua, kesetaraan dalam rumah tangga. Tanggung jawab dalam rumah tangga dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam mengurus anak-anak atau dalam melakukan pekerjaan rumah. Yang ketiga, kesempatan karier yang sama. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti perempuan bisa bekerja di bidang teknik, dan laki-laki bisa bekerja sebagai guru TK. yang keempat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam keluarga atau organisasi, baik laki-laki maupun perempuan dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan. Seperti berdiskusi bersama sebelum membuat keputusan penting. Bentuk ketidakadilan gender. Pertama, kekerasan berbasis gender. Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gendernya, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Kedua, marginalisasi. Peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Ketiga, subordinasi, yaitu salah satu gender dianggap lebih rendah dibandingkan gender lain, sehingga hak dan pendapatnya sering diabaikan. Keempat, stereotip, yaitu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender yang membatasi seseorang dalam bertindak atau berkembang. Kelima, beban ganda. Terjadi ketika seseorang harus menjalankan 2 tanggung jawab sekaligus karena perannya dalam keluarga dan masyarakat. Contohnya, perempuan yang bekerja di luar rumah masih harus mengurus pekerjaan rumah dan anak. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Berikut kesimpulannya. Kesimpulan. Kesetaraan gender adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Meskipun sudah banyak kemajuan untuk menghapus ketidakadilan dan diskriminasi gender, namun harus terus dilanjutkan. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan dunia yang di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Sekian materi dari kami. And see you, bye-bye. A few moments later. Kali ini kami mau mewawancarai salah satu masyarakat tentang kesetaraan gender. Ayo guys, kita wawancara dia guys. Boleh perkenalan dulu nggak nih sama siapa? Boleh. Nama saya Astuti Dohona. Oke kak, di sini kami mau mewawancari kakak terkait kesetaraan gender. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu kesetaraan gender? Oh, kesetaraan gender itu menurut saya di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, peluang yang sama, baik dalam aspek kehidupan, dalam aspek kehidupan pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Oh, jadi menurut kakak kesetaraan gender itu adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan atau kesamaan dalam pekerjaan, pendidikan, sama pengambilan keputusan ya? Oke, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak tahu nggak bidang pendidikan tuh zaman sekarang dan zaman dulu itu gimana kesetaraannya untuk laki-laki dan perempuan sendiri? Dibanding zaman dahulu dan sekarang ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, ya kan? Jadi bisa mencapai pendidikan yang sama di masa kini.
Oke. Jadi menurut kakak pendidikan untuk saat ini laki-laki dan perempuan udah setara ya Iya. dalam mencapai pendidikannya, maupun itu untuk yang perempuan atau yang laki-laki mereka udah boleh mengambil pendidikan yang tinggi gitu Iya. ya. Oh, oke. Asik. Mungkin sekian itu aja wawancara dari kakak. Wawancara dari kami. Makasih kak ya kami ucapkan. Sama-sama. Oke. Saya ingin mewawancarai masyarakat setempat mengenai kesetaraan gender. Oke. Sebelumnya di belakang saya ada seorang bapak-bapak driver Gojek. Di sini saya ingin bertanya mengenai kesetaraan gender. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa? Oh, nama saya Nelson Ricardo. Saya mau bertanya nih Pak mengenai kesetaraan gender. Boleh Pak? Oh, boleh, kalau mengenai kesetaraan gender boleh. Menurut Bapak kesetaraan gender itu apa sih? Kalau kesetaraan gender itu mungkin antara wanita dan pria mempunyai hak masing-masing. Itulah kalau saya tahu ya. Jadi menurut Mbak gimana? Baik, menurut saya memang kesetaraan gender itu di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, kalau boleh, Bapak boleh berikan contohnya? Kalau boleh contohnya, kalau menurut saya sendiri yang sudah mengalami ataupun yang sudah menjalankan. Kalau bagi saya hak wanita itu dengan lelaki itu sama. Tidak ada mempunyai karena dia seorang pria ataupun bapak, kepala rumah tangga, jadi dia mempunyai hak tinggi. Atau wanita itu, kalau wanita hanya khusus di dapur atau mau membantu ataupun membersihkan rumah ataupun memelihara atau menjaga anak-anak. Kalau menurut saya itu sama haknya. Lelaki, perempuan mempunyai hak masing-masing. Bukan seperti kita bekerja. Kita lihat lalu contoh sebagai wanita ibu rumah tangga, walaupun pekerjaannya kecil, tapi tidak ada siap-siapnya, tapi lebih capek ibu itu mengerjakan di rumah daripada bapak. Bapak hanya untuk kepentingannya mencari makan. Udah habis itu duduk mengatur untuk memberikan kopinya ininya. Kalau menurut saya apalagi kita udah mempunyai anak kecil, ya harus saling membantulah yang berumah tangga begitulah. Dan supaya rumah tangga itu bisa harmonis. Kalau menurut saya begitulah ceritanya. Jadi kita itu nggak usah merasa karena kita orangnya kita bapak kepala rumah tangga, jangan kita bawakan jadi kepala rumah tangga itu jadi bos. Tidak, kita sama haknya wanita dengan perempuan, laki-laki. Kita sama hak. Jadi mentang-mentang kita jadi kepala rumah tangga tidak memperdulikan bagaimana situasi di rumah. Apalagi anak kita repot, menangis gini. Kita duduk-duduk pulang kerja, kita goyang-goyang kaki. Anak repot, menangis ini yang mana. Kita lihatlah pekerjaan ibu itu memasak lagi, memandikan anak lagi, mengasih ininya lagi, menyapu rumah, dan sekali yang mana yang kebutuhan rumah tangga lah. Jadi kalau bisa saling membantu, bagaimana situasi membantu rumah tangga dan supaya pekerjaan itu ringan. Kalau menurut saya begitulah. Makasih, Mbak. Baik. Nah, kalau menurut Bapak di Indonesia ini masih minim nggak sih kesetaraan gender? Ya, kalau di Indonesia dikatakan minim, memang minim. Merasa hebat kalau laki-laki di Indonesia ini. Ya kalau bisa kita diminta kepada masyarakat ya harus saling membantu rumah tangga lah, bagaimana situasi ibu, begitulah kira-kira. Makanya jadi pemimpin itu banyak wanita jadi pemimpin karena itulah justru sudah menaikkan martabat wanita zaman sekarang ini, maka dinaikkan jadi seorang wanita jadi pemimpin. Ya, nggak cuma laki-laki yang bukan bisa hanya jadi laki-laki pemimpin. saja menjadi pemimpin. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Mbak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tamba. Saya dari Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan mewawancarai abang kandung saya dengan topik pembahasan gender. Selamat malam, Bang. Malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Oke, mari kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama, Bang, apa yang Abang ketahui tentang gender? Menurut saya gender itu adalah suatu untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi statusnya itu dia perempuan atau laki-laki. Jadi ada yang namanya gender menurut saya gitu. Udah, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut pandangan Abang sendiri terkait kesetaraan gender? Terkait kesetaraan gender menurut saya
sudah diterapkan, dan beda kayak seperti dulu yang sebelum adanya kesetaraan gender hanya perempuan di dapur dan tidak bisa bersekolah tinggi. Kita lihat banyak wanita yang sudah bersekolah dan memiliki pendidikan tinggi, justru banyak yang sudah berkarir, sudah hampir menyamai laki-laki dalam berkarir. Jadi menurut saya sudah tercapai kesetaraan gender tersebut gitu. Baik, selanjutnya. Ya. Apakah menurut Abang implementasi kesetaraan gender di ranah pemerintahan dan politik apakah sudah tercapai? Menurut saya masih kurang atau belum. Contoh saja saya melihat di pemilihan DPR itu sangat sedikit wanita yang terpilih sebagai legislatif. Yang itu di ranah politik menurut saya. Di ranah pemerintahan, contoh saja untuk rekrutmen polisi atau tentara itu hanya memiliki kuota sedikit untuk perempuan. Jadi yang diambil sedikit dibanding laki-laki yang banyak. Menurut saya itu masih belum tercapai. Jadi itu yang perlu diperbaiki, bahwasanya perlu sekali kesetaraan gender menurut saya, di mana wanita pun perlu berkesempatan sebagai polisi ataupun tentara. Begitu juga tentang pemerintahan lainnya itu dimanapun itu seperti bea cukai ataupun lainnya itu perempuan itu dikuotakan sangat sedikit, beda kayak laki-laki banyak yang dikuotakan seperti itu. Menurut saya kesimpulannya untuk di ranah pemerintah dan politik kesetaraan gender itu belum tercapai. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, sekian dari saya, Anissa Belum Tambah. Terima kasih.